Saya Sofa Marwati, calon Wakil Bupati Klaten 2024. Sebagai pengusaha dan pemimpin Janu Putra Group, saya melihat potensi luar biasa yang dimiliki Kabupaten Klaten. Visi kami adalah terwujudnya Kabupaten Klaten yang berakhlak, maju, dan mandiri. Misi kami sebagai kepala daerah adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang berakhlak, yang mandiri dan sejahtera. Kami berfokus pada peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan, tata kelola pemerintahan yang bersih dan inovatif, serta membangun sistem perekonomian kreatif yang mendukung potensi lokal. Selain itu, kami berkomitmen untuk mengoptimalkan pelayanan publik serta memperkuat infrastruktur. Kami juga ingin mewujudkan Klaten sebagai tempat yang aman, nyaman, damai bagi semua warganya. Saya berencana menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan pelestarian nilai-nilai lokal melalui pengembangan pariwisata yang menonjolkan kekhasan Klaten di bidang kuliner dan kerajinan daerah. Pengalaman saya memimpin Janu Putra Group mengajarkan saya bagaimana pentingnya inovasi, pemberdayaan, dan kerjasama dalam membangun kesuksesan bersama masyarakat. Solusi inovatif untuk mengatasi pengangguran di Klaten adalah dengan memberi kesempatan investor lokal untuk membuka usaha di Kabupaten Klaten, mengoptimalkan UMKM lokal agar berkembang dan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan, serta meningkatkan infrastruktur untuk mendukung ekonomi dan pariwisata. Langkah-langkah ini akan memperluas peluang kerja dan akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Mari bersama-sama kita kembangkan potensi Klaten. Dengan kerja cerdas dan gotong royong, kita mewujudkan Klaten yang lebih baik untuk semua. Klaten lebih maju. Halo Tribuners, apa kabar Anda pada hari ini? Semoga dimanapun Anda berada tetap dalam keadaan sehat selalu. Dan senang sekali saya Noristira kembali menyapa Tribuners dalam acara podcast Tribun Jogja. Tribuners, pada hari ini kita akan berbincang bersama dengan Ibu Sofa Marwati selaku calon Wakil Bupati Klaten 2024. Tribuners, Sofa Marwati dikenal sebagai sosok perempuan tangguh yang membawa visi kuat untuk perubahan nyata di Klaten. Sebagai satu-satunya perempuan dalam kontestasi Pilkada Klaten 2024, Sofa hadir dengan semangat keberanian untuk mendobrak batas dan membawa solusi nyata bagi tantangan yang dihadapi masyarakat Klaten. Lalu bagaimana mewujudkan Klaten berakhlak, maju, dan mandiri? Kita akan membahasnya bersama dengan calon Wakil Bupati Klaten 2024 bersama Ibu Sofa Marwati. Bu Sofa, apa kabar? Alhamdulillah Mbak, sehat selalu dan tambah semangat. Semangat dan juga bahagia ya Bu ya. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama dengan podcast Tribun Jogja pada hari ini. Bu Sofa, apa sih Bu yang kemudian memotivasi Ibu Sofa untuk maju sebagai calon Wakil Bupati, dan bagaimana kemudian Ibu melihat peran perempuan dalam politik khususnya yang ada di Klaten? Silakan Bu Sofa. Terima kasih untuk motivasi saya maju di pilkada ini karena saya lahir di Klaten, saya putri Klaten, dan juga alhamdulillah support dari keluarga sangat besar, dari suami, anak, ibu saya, dan juga keluarga besar saya untuk kedepannya bismillah lebih manfaat barokah untuk kemaslahatan umat, utamanya untuk masyarakat Kabupaten Klaten, dan juga ikut kontribusi dalam pembangunan di Kabupaten Klaten ini. Oke, Bu Sofa, dalam visi misi Yoga Sofa nih Bu ya, terdapat program pemberdayaan perempuan seperti usaha perempuan berkarya dan juga peningkatan partisipasi kerja perempuan. Nah, bagaimana kemudian program ini akan meningkatkan kesejahteraan khususnya perempuan yang ada di Klaten? Oke, jadi di Klaten ini Mbak, itu penduduk perempuan itu hampir 51%-nya. Jadi sekitar 649.000, dan ini suatu potensi yang sangat besar apabila perempuan ini diberdayakan. Perempuan berdaya ini dimulai dari peran perempuan dalam
kewajibannya atau fitrahnya sebagai ibu, yaitu mendidik putra-putrinya, generasi muda kita, sehingga nanti tercipta generasi muda yang cerdas dan berakhlak. Nah, ini tentu saja perlu pembekalan. Semua perempuan di Klaten harus punya ilmu tentang parenting skill, bahwa semua perempuan harus punya wawasan tentang mengelola rumah tangganya, sehingga dari dalam rumah tangganya ini akan tercipta generasi muda yang cerdas dan berakhlak ini yang nanti kedepannya akan membangun di Kabupaten Klaten ini, sehingga nanti terbentuk kerukunan, terbentuk keharmonisan, sehingga fokusnya kita adalah membangun Klaten, tidak mengurusi konflik-konflik. Jadi perempuan bermaju atau berkembang ini dimulai dari peran perempuan sebagai ibu. Kemudian yang berikutnya adalah perempuan yang mempunyai karya atau perempuan yang mempunyai usaha, ini harus kita perhatikan. Baik itu usahanya baru merintis atau sudah berkembang, ini harus kita perhatikan sehingga diberikan pelatihan-pelatihan, bimbingan-bimbingan, mentoring, dan juga bantuan permodalan sehingga yang sedang merintis bisa tumbuh dan terbimbing sehingga bisa melanjutkan atau bisa berkelanjutan usahanya, dan juga yang sudah maju usahanya ini bisa lebih maju dengan diberikan pendampingan oleh mentoring yang lebih ahli, sehingga nanti ke depannya usahanya itu akan berkembang, kemudian akan lebih membuka lapangan pekerjaan, dan otomatis dengan perekonomian yang makin meningkat di sekitarnya itu akan meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat Klaten. Oke. Terkait dengan pendidikan ini ya Bu ya. Nah, salah satu fokus program Ibu adalah pendidikan berkualitas dan juga merata. Nah, kemudian apa langkah konkret yang Ibu lakukan untuk memastikan Gen Z ya Bu ya di Klaten mendapatkan akses pendidikan yang mendukung masa depan mereka nantinya di Klaten? Bagaimana Ibu? Kalau saya masih hubungan dengan perempuan lagi, bahwa perempuan mempunyai partisipasi bekerja yang lebih tinggi ini dimulai juga dari pendidikannya. Jadi membuka kesempatan seluas-luasnya bagi perempuan untuk mendapatkan pendidikan, sehingga nanti ke depannya perempuan bisa berpartisipasi bekerja di seluruh sektor, dan juga tentunya menyesuaikan dengan kemampuan perempuan ya. Jadi tidak ada pembatasan dalam soal pekerjaan, dan juga diberikan pelatihan-pelatihan sehingga ke depannya karir perempuan dan juga kualitas atau skill dari perempuan itu meningkat, sehingga nanti akan lebih berdaya saing. Artinya perbedaan gender ini tidak akan terjadi karena sudah sama-sama berkualitas karena mendapatkan pendidikan yang setara. Kemudian kalau untuk Gen Z, kita juga masalah pendidikan, bahwa akses pendidikan ini harus ditingkatkan, yaitu dimulai dari infrastrukturnya, yaitu pembangunan sekolahnya, itu harus dilengkapi dengan laboratorium dan juga perpustakaan, dan yang terpenting sekarang ini karena eranya era digital, ya harus diberikan fasilitas internet sehingga nanti ke depannya baik guru maupun juga murid atau siswa itu bisa terfasilitasi dan mudah akses untuk online atau juga digitalisasi. Kemudian juga untuk peningkatan kualitas dari pengajar ya, itu dari guru-gurunya diberikan pelatihan-pelatihan, ini adalah untuk mendukung metode terbaru atau istilahnya untuk peningkatan update metode, sehingga guru-guru itu mendapatkan keterampilan dalam menyampaikan materinya kepada siswa, sehingga siswa lebih tertarik, siswa lebih antusias untuk menerima pelajaran. Dan juga secara teknologi, juga update teknologi untuk dalam penggunaan teknologi dalam pengajarannya, misalnya penggunaan proyektor, kemudian juga laptop dan lain-lain, sehingga guru juga siap dengan fasilitas yang sudah disediakan pemerintah, juga mengupdate atau meningkatkan kualitas dari guru itu untuk penyampaian materi sehingga lebih menarik dan lebih antusias bagi siswa. Oke, menyambung terkait dengan infrastruktur yang tadi Bu Sofa katakan ini Bu ya. Nah, infrastruktur kan sering menjadi isu utama di daerah begitu Bu ya. Lalu bagaimana kemudian prioritas Ibu dalam memperbaiki konektivitas antar wilayah terutama untuk mendukung perekonomian lokal yang ada di Klaten itu sendiri Bu? Ya. Jadi kami sudah melakukan survei, ternyata ketidakpuasan dari masyarakat Klaten itu ternyata di infrastruktur jalan. Jadi banyak jalan rusak, apalagi dengan pembangunan jalan tol ini menyebabkan hampir 70% jalan itu rusak. Sehingga fokus kita adalah memperbaiki jalan yang kritis, artinya jalan yang sangat berbahaya, bisa menyebabkan kecelakaan, itu harus segera dibetulin atau diperbaiki. Kemudian juga jalan-jalan menuju akses untuk fasilitas umum seperti rumah sakit atau
kebutuhan untuk umum yaitu pasar dan lain-lain itu juga harus diperbaiki. Jangan sampai akses untuk ke fasilitas umum itu terjadi kesulitan-kesulitan atau jalannya rusak. Jadi juga untuk wisata, untuk tempat wisata ini juga kendalanya adalah jalannya sempit sehingga fasilitas bis untuk masuk ke area wisata itu juga terhalang. Sehingga ini perlu kita pikirkan untuk pelebaran jalannya dan juga akses untuk parkir sehingga nanti wisatawan yang datang ke Kabupaten Klaten itu semakin meningkat. Oke, Bu Sofa, selain infrastruktur Bu ya, bicara soal tantangan. Nah, tantangan utama dalam membangun Klaten itu sendiri apa ini Bu? Silahkan. Iya. Untuk pembangunan Klaten ini yang lebih merupakan tantangan adalah birokrasinya. Jadi bagaimana ke depannya kita akan membuat birokrasi itu semakin efisien, kemudian juga bebas dari korupsi, dan juga untuk perizinan-perizinan itu akan kita permudah. Artinya dengan sistem digitalisasi itu lebih transparan dan juga lebih efisien baik biaya maupun waktu, sehingga masyarakat dalam mendapatkan fasilitas atau mendapatkan perizinan itu bisa lebih cepat dan juga lebih mudah. Oke, Bu Sofa, beberapa waktu yang lalu Ibu bertemu dengan Pak Jokowi nih Bu ya. Dan bagaimana kemudian pengalaman Bu Sofa ketika bertemu dengan Pak Jokowi dan apa nih Bu pesan beliau dapat mempengaruhi perjalanan politik Bu Sofa di Klaten sendiri? Silakan Bu Sofa. Iya. Jadi alhamdulillah kemarin beberapa minggu yang lalu kami bertemu dengan Bapak Jokowi dan beliau berpesan terutama adalah untuk sabar, Mbak. Jadi ketika kami istilahnya bercerita tentang kondisi selama ini kami dalam pilkada ini, beliau berpesan kalau mau jadi pemimpin, menjadi kepala daerah harus sabar, bahkan sampai sabarnya sampai ekstrim. Beliau mengatakan saya itu setiap detik dibully ya, bukan dibully ya, namanya oleh netizen itu benar-benar dihujat dan lain-lain itu hampir tiap menit kata beliau. Tapi dengan kesabaran yang ekstrim itu bisa dilalui. Soalnya kalau kepala daerah atau kepala negara itu tidak punya kesabaran ekstrim, padahal mempunyai kekuasaan atas militer, itu kan berbahaya sekali. Nah ini perlu adanya menjaga kesabaran, jangan sampai terbawa emosi ketika menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan. Kemudian juga beliau berpesan bahwa di pertanian di Kabupaten Klaten ini karena merupakan lumbung padi di Jawa Tengah harus ditingkatkan, kemudian dijaga kualitas dan lebih diperhatikan bagi petaninya gitu. Oke, Bu, kalau di Klaten sendiri kan banyak generasi milenial dan juga banyak swing voter begitu ya Bu ya. Nah, apa yang ingin Bu Sofa sampaikan kepada para milenial ataupun bagi mereka yang belum memutuskan untuk memilih atau swing voter terkait dengan pilkada ini, apa yang ingin Ibu sampaikan, Bu? Silahkan. Iya. Jadi pilkada kali ini saya satu-satunya kontestan perempuan dan insya Allah saya lebih mengerti perempuan. Jadi ke depannya untuk pemberdayaan perempuan dan juga perekonomian UMKM itu akan lebih diperhatikan. Jadi jangan sampai ragu-ragu untuk memilih kami. Insya Allah kami lebih mendalami atau lebih mengerti kebutuhan dari perempuan, pemberdayaan perempuan, sehingga kita bisa bersama-sama bahwa dengan 51% penduduk ini kita bisa lebih mengangkat, ikut berpartisipasi dan juga berdaya, dan ini merupakan salah satu dari partisipasi perempuan untuk membangun Klaten ini. Jadi tidak hanya laki-laki tapi perempuan juga kita akan bersama-sama membangun Klaten sehingga benar-benar terbukti atau terwujud Klaten yang berakhlak, maju dan mandiri. Oke, bicara tentang UMKM nih ya Bu ya. Nah, bagaimana dengan UMKM yang ada di Klaten itu sendiri Bu? Oke Mbak, saya ini background-nya adalah pengusaha. Saya usahanya di bidang supermarket, kemudian resto dan juga peternakan ayam mulai dari breeding sampai dengan budidaya. Jadi ketika kami berkunjung ke UMKM di semua kecamatan, di 5 dapil ya, itu yang saya jumpai adalah UMKM yang kebanyakan malah belum ada perizinan PIRT-nya, kemudian belum ada tentang sertifikasi halalnya. Jadi berkembangnya itu banyak. Cuman untuk peningkatan kualitas bisa tembus ke pasar modern, kemudian juga bisa tembus ke
dijual ke wilayah di luar Kabupaten Klaten ini jadi terhambat karena masih belum lengkapnya legalitas mereka. Jadi kedepannya itu UMKM-nya harus diberikan pelatihan yang lebih intens dan juga utamanya adalah pendataan. Pendataan UMKM yang ada di RT RW yang memang berkualitas. Sehingga nanti kedepannya pelatihan itu bisa meningkatkan baik dari omsetnya, baik dari manajemen keuangannya, marketingnya, juga digitalnya. Sehingga nanti kedepannya UMKM itu juga akan berkembang penjualannya tidak hanya offline tetapi online, yaitu dengan pelatihan secara digital, dengan e-commerce juga banyak juga platform yang trafficnya tinggi seperti Shopee, kemudian juga Tokopedia itu diberikan pelatihan, juga diberikan wadah sehingga mereka bisa berjualan lewat platform itu, sehingga dengan traffic yang tinggi otomatis nanti omsetnya mereka akan lebih meningkat, gitu Mbak. Oke, apa yang ingin Bu Sofa sampaikan ini Bu kepada masyarakat Klaten agar yakin memilih pasangan Yoga Sofa di Pilkada Klaten 2024? Silakan Ibu. Oke, masyarakat Klaten ini hampir 51% adalah perempuan, sehingga perempuan Klaten ini harus punya daya atau berdaya dan juga harus punya percaya diri. Karena merupakan potensi yang luar biasa di Kabupaten Klaten. Dengan wanita yang berdaya dan juga mempunyai karya, ikut berpartisipasi membangun Klaten. Untuk itu impian kita dan juga harapan-harapan kita, insya Allah dengan memilih pasangan Yogas, di situ ada saya, ada perempuan, lebih mengerti dan juga lebih memahami kebutuhan perempuan. Bismillah, kalau Allah mengqadar dan qadarullah Allah memilih saya untuk menjadi wakil bupati, kita akan bersama-sama berjuang mewujudkan Klaten yang maju, yang berakhlak dan juga mandiri. Ini pertanyaan terakhir nih Bu ya, terkait dengan mewujudkan Klaten berakhlak, maju dan mandiri. Nah, apa yang akan Bu Sofa lakukan? Silakan Bu. Dengan Klaten yang berakhlak, kami akan berkolaborasi dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama untuk mendidik generasi muda kita, juga seluruh masyarakat Klaten agar lebih meningkat budi pekertinya, sehingga nanti akan terwujud kerukunan dan juga keharmonisan di Kabupaten Klaten ini, sehingga kita bisa fokus dalam pembangunan. Kemudian juga kemajuan ini kita akan meningkatkan SDM kita, baik itu dari fasilitas kesehatannya, juga fasilitas pendidikannya, sehingga nanti bersama-sama kita akan memiliki sumber daya manusia yang unggul, cerdas, dan berdaya saing. Dan juga untuk kemandirian ini, kita tingkatkan semua sektor-sektor yang bisa memajukan Klaten, sektor wisata, kemudian juga sektor-sektor infrastruktur yang lain, sehingga nanti ke depannya Kabupaten Klaten ini mempunyai kemandirian, terutama dalam sumber daya alamnya, sehingga mempunyai kemandirian untuk membangun Kabupaten Klaten ini dengan bersama-sama tentunya dan masyarakat, hingga kita tidak hanya pemerintah tapi juga bersama-sama dengan masyarakat, sehingga nanti akan terwujud Klaten yang berakhlak, maju dan mandiri. Luar biasa, mewujudkan Klaten berakhlak, maju dan mandiri bersama Sofa Maurati selaku calon wakil Bupati Klaten 2024. Terima kasih Bu Sofa sudah meluangkan waktunya untuk berbincang pada hari ini. Terima kasih sekali dan terima kasih juga untuk Tribuners yang telah menyaksikan Tribun Jogja Podcast. Saya Noristera dan juga Bu Sofa yang hadir pada hari ini mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.